Nah, sekarang kita masuk pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, yaitu babul walimah. Bab tentang walimah. Walimah bisa diartikan pesta, ya. Pesta apa? Pesta apa maksudnya walimah? Ya, ketika disebutkan walimah yang terpetik yaitu walimatul rush atau walimatul zawaj, pesta nikah. Walaupun ada juga walimah akikah ada, atau walimah biasa, walimah orang yang mau pergi haji misalkan, kan ada kayak gitu kan. Orang Indonesia nyebutnya apa? Syukuran, ya. Walimah itu apa, ya. Nah, namun yang walimah yang dimaksud di sini adalah walimah nikah, ya, tentang walimah nikah. Nah, kita baca keterangan dari Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Hiya masyru'ah. Walimah, kita baca dulu semuanya. Hiya masyru'atun wa tajibul ijabatu ilaiha wa yuqaddamu sabiqu tsumma al-aqrabu baban wa la yajuzu huduruha idza ishtamalat ala ma'siyah. Walimah nikah itu disyariatkan dan wajib memenuhi undangan walimah. Dan orang yang lebih dahulu mengundang didahulukan, kemudian orang yang lebih dekat pintunya dengan pintu seseorang. Dan tidak boleh menghadiri walimah jika walimah tersebut mengandung kemaksiatan. Nah, ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Pertama, yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, walimah itu masyru'ah, disyariatkan. Artinya kalau ada orang yang melakukan walimah, dia tidak melakukan perbuatan dosa, disyariatkan, ya. Cuma pertanyaannya, kalau disebut disyariatkan, artinya apa? Apakah wajib, sunnah, atau mubah? Kalau disebut disyariatkan, bagaimana nih? Disebutkan disyariatkan, ini kan disyariatkan, bisa dipahami wajib, sunnah, atau mubah. Bagaimana, Bapak? Sunnah. Para ulama beda pendapat, ya. Jumhur ulama berpendapat sunnah, ya. Sebagian ulama berpendapat wajib, ya. Lantas mana yang kuat? Di sini Imam Asy-Syaukani nggak menyebutkan pendapat ulama, dalilnya. Bentar dulu. Ada Imam Asy-Syaukani menyebutkan. Ya, kita ini dulu bahas dalilnya yang disebut Imam Asy-Syaukani, ya. Dalil bahwasanya walimah itu disyariatkan, di antaranya sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyah." Walimahlah, adakan walimah, adakan pesta nikah walaupun dengan memotong seekor kambing. Nah, ini menunjukkan walimah disyariatkan karena Nabi perintahkan. Lalu kata Syekh sini Imam Asy-Syaukani, waqad aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nisa'i, ya. Fa'aulama ala Safiyah bitamrin wasawiq. Dan Nabi kita mengadakan walimah ketika menikah dengan istri-istri beliau. Itu diantaranya, ini menunjukkan disyariatkan. Lalu beliau juga mengadakan walimah ketika nikah dengan Safiyah berupa kurma dengan sawit, gandum, ya, racikan gandum, ya. Nah, ini kama akhrajahu Ahmad, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, wa Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban. Nah, itu Bapak, ya. Ini semua menunjukkan walimah itu disyariatkan, ya. Cuma kita kan udah jelas, ya, masalah disyariatkan. Cuma apa hukumnya? Apakah wajib atau sunnah? Nah, ini para ulama beda pendapat. Kalau jumhur ulama berpendapat walimah itu hukumnya sunnah muakkadah, ya. Sunnah, Bapak, ya. Walimah itu hukumnya sunnah. Nah, sedangkan Imam Asy-Syaukani menyebutkan wa qad qala bi wujubi walimatil urs Malik, dan Imam Malik berpendapat wajibnya mengadakan walimah nikah, ya.
Waruyal wa wujub an Ahmad wa ba'd Syafi'i wa al-Zahir. Dan yang berpendapat wajib juga diriwayatkan dari Imam Ahmad, sebagian ulama Syafi'iyah dan ahlu Zahir. Ahlu Zahir maksudnya ulama Zahiriyah, Ibnu Hazm dan teman-temannya. Nah, ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah, ya. Yang berpendapat sunnah siapa? Mayoritas ulama. Yang berpendapat wajib tadi Imam Ahmad, Imam Malik, sebagian ulama Syafi'iyah dan ulama Zahiriyah. Nah, maka mana yang lebih kuat di antara dua pendapat ini? Kalau kita lihat ininya Bapak, lahiriah hadis, Nabi memberikan perintah walimahlah, walaupun dengan 1 ekor kambing. Walimahlah, adakanlah walimah. Ini perintah kan? Sedangkan hukum asal perintah apa? Wajib. Dan tidak ada nas hadis yang memalingkan dari kewajiban ini. Tidak ada. Makanya pendapat yang lebih kuat adalah walimah hukumnya wajib. Mengadakan walimah hukumnya wajib. Dalil yang menguatkan wajib perbuatan Nabi. Karena Nabi setiap kali menikah, beliau mengadakan walimah. Walimah tujuannya untuk apa semua? Memberitahukan nih sudah nikah. Karena kalau tanpa walimah, loh kenapa ini laki-laki perempuan kok tiba-tiba masuk ke dalam rumah? Nah, orang curiga kan. Tapi kalau udah ada walimah, diundang seorang makan, nah, orang tahu oh udah nikah. Pak, saya di apa itu di kantor tua itu kan ada taksi, ada tetangga orang dan 3 orang itu kan juga ada. Iya, ada walimah. Walimah juga Bapak nggak disyaratkan satu kampung ya. Jadi apa? Pesta itu tidak. Ya pesta walimah itu. Kan intinya mengundang orang untuk makan. Walimah itu intinya undangan makan. Makanan pernikahan. Tapi itu kan pesta. Ya pesta. Iyalah, kan walimah. Ada seorang nikah kan, kemudian walimahnya makan kopi, itu sah. Ya sah lah. Nggak disyaratkan. Yang tadi perintah Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing, ini sunnah Bapak ya. Seekor kambingnya sunnahnya disunahkan kita kalau mengundang walimah tuh kambing Bapak ya. Walaupun kalau di sini nggak disukai kayaknya kambing. Yang sunnah kambing. Tapi kalaupun tidak kambing nggak masalah. Yang penting ada yang untuk dimakan. Walaupun pokmi. Jadi nggak mesti apa daging kambing, pokmi pun nggak masalah. Dan walimah sekali lagi tidak disyaratkan satu kampung diundang, enggak. Kalaupun cuma beberapa orang tetangga kiri, kanan, depan, belakang, undang ke rumah makan, sudah selesai. Intinya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, sesuai dengan kemampuan. Jadi jangan berlebihan sampai ngutang sana sini hanya untuk mengundang satu kampung, enggak disyaratkan. Itu bukan perkara yang wajib. Jangan wajib sunnah juga enggak. Tapi kalau kita punya kelebihan nggak apa-apa. Jangan satu kampung, satu kabupaten pun diundang nggak masalah. Lah sobat. Jadi nggak ada keharusan walimah itu mengundang semua. Kalau memang kita sanggupnya hanya berapa gelintir orang diundang ke rumahnya makan pun selesai walimah. Jelas ya? Dan walimah sekali lagi hukumnya wajib. Ini pendapat yang kuat karena pertama perintah Nabi. Hukum asal perintah Nabi apa? Wajib. Lalu dua praktek dari Nabi sendiri. Nabi setiap kali menikah dengan istri beliau selalu mengadakan walimah, walaupun sederhana. Contohnya Sofia, cuma kurma dengan sedikit racikan gandum. Itu aja, nggak banyak Bapak ya. Karena ketika itu lagi safar. Jadi ya udah kumpulkan. Sederhana sekali. Yang penting para sahabatnya tahu beliau sudah menikah, makan-makan dan selesai. Nah itu inti dari walimah. Jadi walimah ini hukumnya wajib ya, diadakan wajib sebagai bentuk pemberitahuan kepada yang lain bahwa seseorang sudah nikah. Jelas Bapak ya. Lalu timbul pertanyaan nih, walimah ini sunnahnya kapan? Setelah akad atau setelah akad dan setelah suami istri bertemu? Sunnahnya bagaimana? Kalau setelah nikah langsung, sebelum suami istri bertemu, misalkan setelah nikah akad nikah nih, bertemu suami istri kan udah akad ijab kabul. Lalu setelah itu walimah. Setelah walimah suami istri bertemu, duhul istilahnya.
itu boleh. Cuma yang jadi pertanyaan, yang afdal mana? Apakah sebelum suami istri bertemu duhul atau setelah suami istri duhul? Setelah suami istri bertemu? Sebelum. Yang sunnah setelah suami istri duhul bertemu. Ini termasuk sunnah yang ditinggalkan di sebagian masyarakat kita kan. Sebagian masyarakat kita, kamu gak boleh ketemu laki-laki perempuan sampai ini dulu, apa katanya, setelah walimah dulu. Nggak seperti itu. Nabi mempraktekkan, beliau setelah akad nikah lalu duhul bertemu dengan istrinya. Maksud bertemu selalu jelas ya, artinya sudah melakukan itu, baru mengadakan walimah. Nah itu diperbolehkan dan itu yang sunnah Bapak ya. Walimah itu dilaksanakan setelah duhul, setelah suami istri bertemu. Dan tentu saja suami istri bertemu setelah akad kan. Setelah akad lalu bertemu baru mengadakan walimah. Tapi kalau mau setelah akad walimah, ya silakan saja. Tapi yang sunnah walimah itu dilaksanakan setelah akad nikah lalu suami istri bertemu dalam satu ruangan. Jelas Bapak ya? Itu termasuk sunnah, dan bisa jadi sunnah ini ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin ya. Sebagian kaum muslimin mandang, bahkan mungkin bisa jadi ada yang mengharamkan, nggak boleh ketemu. Hah? Iya, nggak boleh kamu ketemu dengan istrimu itu sampai diadakan walimah dulu, ya kan? Kalau tanpa walimah dulu nggak boleh ketemu, itu nggak boleh, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah sudah menghalalkan. Kalau sudah akan nikah boleh, walaupun belum walimah, karena walimah ya sekali lagi yang sunnah itu setelah akan nikah dan setelah duhul, setelah suami istri bertemu. Jelas Bapak ya? Itu tentang walimah. Jadi kesimpulannya, walimah hukumnya wajib, maka hendaknya kalau bagi yang nikah mengadakan walimah walaupun sederhana ya. Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya, watajibul ijabatu ilaiha, dan wajib memenuhi undangan walimah. Wajib memenuhi undangan walimah. Ya, apa dalilnya? Kalau dikatakan wajib berarti melakukannya berpahala, meninggalkannya dosa ya. Apa dalilnya? Imam Syafi'i menyebutkan dalilnya di antara hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, syarrul ta'amil ta'amul walimah, yud'a ilaihal aghniya wa yutrakul fuqara, wa man lam yujibid da'wah faqad 'asallaha wa rasulah. Nah ini, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, kata Nabi. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Orang kaya diundang, orang miskin tidak diundang. Siapa yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini kita bahas apa ya? Poin pertama juga nih, bagus nih. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Jadi makanan di walimah ini seburuk-buruk makanan. Kenapa? Karena orang kaya diundang, orang miskin tidak diundang. Ini seburuk-buruk makanan. Maksudnya apa ini? Nabi mengabarkan keadaan sebagian orang, terutama zaman sekarang. Apa? Artinya ketika mengadakan walimah yang diundang orang-orang berduit, sedangkan orang tidak berduit tidak diundang. Pertanyaannya kenapa? Hah? Karena orang mengadakan walimah demi ini amplop. Nah, ini bahaya Bapak ya. Walimah itu diadakan bukan untuk cari duit Bapak ya, tapi untuk mengumumkan bahwa si fulan sudah nikah. Maka jangan sampai niatnya untuk cari uang kan? Jadi niatkan sedekah, niatkan ketika orang datang, banyak orang datang nih, dapat makanan, kita dapat pahalanya. Iya tidak? Makin banyak orang yang datang, makin besar pahala kita. Maka jangan niatnya mengundang orang kaya karena mungkin ngasihnya banyak, orang miskin wah nggak dapat apa-apa. Nah ini harus pola pikir yang harus kita perbaiki. Walimah bukan kesempatan untuk mengumpulkan duit. Walimah kesempatan untuk beramal soleh, bersedekah kepada banyak orang. Nah ini Bapak ya, ini harus kita praktekkan, terutama dari diri kita nih yang udah ngaji nih. Kalau orang awam ya biarkanlah, mereka karena tidak tahu kan. Tapi bagi kita yang sudah ngaji, sudah belajar sunnah, praktekkan ini. Kalau kita ngadakan walimah, jangan ada niatan untuk mengeruk keuntungan materi, jangan.
ya lain lagi. Kalau dikasih nggak masalah. Biasanya kan kalau orang pesta kan ada dikasih kotak amplop, sengaja dikasih kotak amplop itu apa boleh? Allah. Ya pokoknya gini aja lah. Kalau memang diadakan itu bukan dalam rangka untuk mengumpulkan uang, nggak masalah. Mungkin bagi ada orang yang mau ngasih supaya dipermudah, nggak masalah. Jadi jangan sampai itu jadi beban bagi orang datang. Yang jelas undanglah siapapun. Kalau memang kita mampu nih, mau orang kaya, orang miskin, undang. Dan bagi justru orang yang miskin itu bahkan dalam hadis disebutkan yubba ilaiha apa man yakba apa yudha ilaiha man yakbaha. Jadi yang diundang justru orang yang tidak butuh makanan. Yang tidak diundang justru orang yang membutuhkan makanan. Jelas maknanya? Orang kaya diundang makan udah biasa makan kayak gini. Nggak butuh, ngapain diundang? Sedangkan orang miskin justru membutuhkan makanan itu. Kenapa tidak diundang? Maka Bapak sekali lagi niatkan kalau mengadakan walimah bukan untuk mengumpulkan uang ya, tapi sebagai pemberitahuan kita bentuk syukur kita kepada Allah nih. Kita misalkan anak kita sudah nikah nih, kita adakan ini syukuran misalnya Bapak ya. Maka kalau misalkan kasusnya tadi, apakah perlu menyediakan kotak itu? Sebenarnya nggak perlu. Tapi kalau kita ingin membantu orang yang ingin bantu, saya ngasih amplop ya silakan aja. Tapi jangan jadi beban bagi orang yang datang, terutama orang miskin yang datang. Saya kebetulan ini akhir bulan lagi sempit nih, lagi susah kan akhir bulan, harga barang mahal saya bayar nggak ada. Biarkan aja. Jangan jadi beban. Apalagi kalau sampai begini, silakan. Ininya kotaknya disodorkan, nggak perlu Bapak ya. Biarkan aja letakkan situ. Yang mau ngisi amplop silakan, yang tidak juga silakan. Tidak ada paksaan. Jelas? Ya, jadi ini ya, kata Nabi seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, karena yang diundangnya orang kaya, orang miskin tidak diundang. Ya. Lalu kata Nabi, siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Tidak memenuhi undangan walimah berarti bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maksiat hukumnya apa? Dosa kan? Haram kan? Berarti tidak memenuhi undangan walimah itu dosa dan maksiat. Maka wajib bagi kita memenuhi undangan walimah Bapak ya. Itu hadis pertama. Hadis kedua menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Bukhari Muslim juga, ajibu hadhihi da'wah idza du'itum laha. Penuhilah undangan ini, panggilan walimah, undangan walimah jika kalian diundang. Ini dengan syarat Bapak, jika diundang. Kalau tidak diundang ya nggak perlu datang. Apalagi cuma untuk makan. Nah, nggak diundang juga datang, ya nggak usah lah. Ya. Kecuali kalau kita diundang ya Bapak ya. Nah, lain halnya dengan takziah. Kalau takziah tidak disyaratkan diundang, karena nggak ada takziah diundang gitu kan. Jadi kalau ada orang meninggal, kita takziah ke dia, melayat, kan nggak diundang kan? Nggak masalah, walaupun kita orang nggak dikenal. Misalkan ada musafir datang ke sini, lalu ada yang meninggal di sini, lalu dia takziah, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau misalkan di sini ada walimah, orang dari Padang datang ke sini, nggak dikenal, nggak diundang, tiba-tiba hadiri, jangan. Itu mempermalukan diri sendiri Bapak ya. Undangan walimah ini apa yang udah keduri itu atau udah waktu menikah? Ya makanan ini Pak, makanan yang istilahnya sebagai pemberitahuan bahwa seorang sudah nikah. Berarti ya biasanya kalau di sebagian tempat selesai akad biasanya kan? Iya biasanya itu. Oh itu enggak masuk. Jadi yang kita hadiri yang waktu nikah itu. Iya, kalau memang ada makanannya, ketika itulah. Kan dua waktu nikah ada makanan, kemudian ada orang itu kado itu enggak hasil kayak itu. Iya. Ya artinya nggak wajib Pak. Kalau selain yang itu, selain yang makanan nikah nggak wajib. Kayak misalkan undangan apa, ya misalkan ada acara sebelum nikah kan ada kumpul-kumpul, nggak masalah. Bukan maksiat juga. Artinya kalau kita hadir nggak masalah, tapi itu tidak wajib. Yang wajib itu pas nikahnya itu ya. Habis.
Mungkin cukup Bapak ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasan tentang walimah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.